Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar, al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, al-ayah. Amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama ialah mengucapkan alhamdulillah, tasyakur atas beribu-ribu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, baik anugerah yang kita rasakan atau yang terkadang kita lupakan. Yang paling penting tasyakuran nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam ani Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya baginda Nabi, dan kepada sahabat baginda Nabi, dan kepada tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin baru saja kita telah melaksanakan ibadah, yang mana ibadah tersebut dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu ibadah sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Karena di dalam Idul Adha tidak terlepas dari ibadah kurban. Nah, karena kemarin banyak pertanyaan dari masyarakat, terkhususnya dalam masalah kurban, maka kemarin ada yang menanya kepada santri Al-Musri khususnya gitu kan, dalam masalah kurban. Dan alhamdulillah oleh santri Al-Musri sudah dijawab dalam program Basul Masail. Nah, kita kembali lagi dalam program Basul Masail di Al-Musri. Mengenai pertanyaan dari masyarakat itu, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah sekaligus saya akan sampaikan dengan jawabannya. Yang pertama, adakah pendapat ulama yang membolehkan kurban selain dengan onta atau kambing atau sapi? Dalam arti kurbannya itu dengan menggunakan ayam atau bebek dan lain-lain gitu. Jadi itu sudah ada jawabannya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 318. Musannif kitab menjelaskan faidatun ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma annahu yakfi fil udhiyati yura qatud dami walau min dujjajatin. Nah, jadi musannif menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita kurban dengan menggunakan ayam atau menggunakan bebek, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, dan itu diambil dari qaulnya Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya diperbolehkan kita kurban dengan menggunakan ayam jantan atau bebek dan lain-lain. Tapi
kita dalam keadaan fakir. Nah, ketika kita mampu, tetap yang disunahkan itu menggunakan kambing, sapi, dan onta. Gitu. Nah, ketika kita tidak mampu, maka menurutkan mazhab Imam Ibnu Abbas atau sahabat Imam Ibnu Abbas, beliau berkata membolehkan, malah memerintahkan kepada, menyuruh kepada yang fakir untuk berkurban dengan menggunakan ayam jantan dan lain-lain gitu. Itu hukumnya nggak apa-apa, boleh. Nah, terus gimana dengan akikah? Nah, di sini ada hukum kias. Wa yuqisu liman walada lahu maulud ikbid kati. Nah, jadi dikiaskan juga kepada akikah ketika kita ingin mengakikahkan anak kita, tetapi kita tidak mampu dalam arti kita keadaannya fakir atau miskin. Nah, boleh menurutkan sahabat Imam Ibnu Abbas di dalam kitab Bugiyah tadi untuk mengakekahkan anak kita dengan ayam jantan, dikaci dengan ayam jantan. Nah, itu untuk pertanyaan pertama sekaligus jawaban yang pertama. Jadi sekali lagi hukumnya boleh kita berkurban dengan ayam atau dengan bebek dan lain-lain gitu. Tapi dengan catatan kita emang tidak mampu dalam artian fakir. Dan akikah juga tersebut dihukumi boleh karena ada hukum kias. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya kurban? Tapi kurbannya tersebut dibarengkan dengan akikah. Nah, maka di dalam hal tersebut ada istilah para ulama. Jadi ketika kita kurban, tetapi ingin disatukan dengan akikah, kemungkinan baru saja melahirkan gitu kan. Nah, itu ada perbedaan pendapat ulama, yaitu menurutkan Imam Ibnu Romli, hukumnya boleh. Hukumnya boleh dalam arti ketika kita kurban, maka hasil kurbannya, dan ketika kita berakikah, maka hasil akikahnya. Itu. Kedua, menurutkan Imam Ibnu Hajar, itu hukumnya tidak boleh. Karena berbeda antara kurban dan akikah. Tidak akan hasil kurban dan akikahnya gitu. Dalam arti harus dipisahkan menurutkan Imam Ibnu Hajar. Kalau menurutkan Imam Ibnu Romli, hukumnya boleh. Itu terdapat di dalam kitab Ismadul Ainaini fi ba'di ikhtilafi syaikhaini. Mas'alatun launawa al-aqiqatu wa dhahiyatu lam tahsul ghairu wahidatin ingda haddi. Itu terdapat di dalam kitab Ismadul Ainaini fi ba'di ikhtilafi syaikhaini di dalam Sayyifah 77 dan kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyati Al-Kubra juz keempat Sayyifah 256. Jadi sekali lagi ketika kita kurban dan disatukan dengan niat berakikah, maka hukumnya itu ada dua. Yang pertama, hukum menurutkan Imam Romli hukumnya boleh dalam arti hasil dua-duanya. Kurbannya hasil, ya dapat pahala, dan akikahnya juga hasil, dapat pahala. Dan menurutkan Imam Ibnu Hajar, itu tidak diperbolehkan karena berbeda antara kurban dan akikah. Gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.